Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani, NIM 19016011. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman materi perkuliahan pengantar sosiolinguistik. Yang pertama yaitu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Konsep linguistik. Linguistik adalah ilmu yang objek kajiannya bahasa. Dalam istilah linguistik ada 3, yaitu language. Language merupakan kemampuan berbahasa seseorang yang dibawa sejak pembawaan. Yang kedua, language, yaitu mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu yang ada di dalam seseorang. Yang ketiga, ada parole, yaitu ujaran yang diucapkan atau didengar oleh seseorang. Pembidangan linguistik secara umum. Ya, pertama berdasarkan objek kajiannya. Berdasarkan objek kajiannya, linguistik ada linguistik mikro, ada linguistik makro. Linguistik mikro yaitu mempelajari struktur bahasa itu sendiri yang dari bersifat atau dalam atau internal. Sedangkan linguistik makro yang mengkaji bahasa itu dalam sifat eksternal atau di luar bahasa, seperti dalam bidang ekonomi, sejarah, atau dalam bidang kehidupan lainnya. Yang kedua, berdasarkan tujuan kajiannya. Ada kajian teoritis, ada kajian terapan. Kajian teoritis ini yaitu yang berlaku pada manusia, pada masyarakat pada umumnya, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ini merupakan salah satu bagian dari linguistik teoritis. Kajian terapan. Linguistik terapan sebagai aplikasi atau penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau di tengah masyarakat. Pembidangan linguistik secara umum menurut Cair 2009 halaman 4. Ada linguistik sejarah dan ada sejarah linguistik. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa atau sejumlah bahasa, baik dengan perbandingan maupun tidak. Sejarah linguistik mengkaji bagaimana ilmu linguistik tersebut, siapa saja tokoh-tokohnya, dan bagaimana aliran teorinya. Yang selanjutnya kita membahas tentang hakikat sosiolinguistik. Sosiolinguistik yaitu kajiannya bagaimana bahasa tersebut berfungsi di tengah masyarakat. Ini merupakan salah satu pendapat ahli menurut Bram dan Ditsky 1986 tahun dalam Rockman. Sosiolinguistik merupakan bersifat kualitatif. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner, yaitu ilmu interdisipliner yang mengkaji salah bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat. Sosiolinguistik sebagai ilmu terapan atau linguistik terapan. Subdisiplin linguistik yang mempelajari penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial, yaitu bagaimana suatu bahasa itu digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya akan berpengaruh dalam baik itu lawan bicaranya, bagaimana situasi dalam berbicara itu merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahasa. Penerapan atau penggunaan bahasa tersebut dikenal dengan istilah pragmatik. Topik kedua yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para kelompok sosial untuk berkomunikasi. Sedangkan masyarakat merupakan sekelompok orang yang menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Nah, apa hubungan antara bahasa dan masyarakat? Hubungan antara bahasa dan masyarakat sangat erat, karena bahasa merupakan alat komunikasi masyarakat dan bahasa tanpa masyarakat tidak ada artinya, karena masyarakatlah yang menggunakan bahasa. Dan bahasa itu juga merupakan alat untuk penyalur kebudayaan dalam masyarakat. Tapi bahasa juga bisa merusak kemasyarakatan jika tidak digunakan secara tepat. Untuk itu bahasa harus kita sesuaikan dalam penggunaannya dalam konteks kehidupan masyarakat.
materi ketiga yaitu tentang kontak bahasa dan diglosia. Nah, apa itu kontak bahasa? Kontak bahasa adalah pengaruh suatu bahasa kepada bahasa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menimbulkan perubahan dalam sistem bahasa, yang menjadi milik tetap pembicara kebahasawan dan memiliki perkembangan sejarah bahasa itu. Kontak bahasa dan kontak kebudayaan. Kebudayaan merupakan wujud benda asli manusia yang disalurkan melalui bahasa. Kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya. Pada umumnya, bahasa merupakan alat untuk mengembangkan suatu kebudayaan dan dijadikan sebagai investasi bagi masyarakat untuk menyalurkan kebudayaan. Oleh karena itu, bahasa merupakan faktor penting dalam membentuk suatu kebudayaan dalam anggota masyarakat. Dengan demikian, untuk menentukan nilai-nilai suatu kebudayaan, tentu harus kita paham juga bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar. Diglosia. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa yang digunakan di dalam masyarakat. Istilah diglosia pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli linguistik yaitu Ferguson yang menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing punya peranan tertentu. Faktor penyebab kontak bahasa. Yang pertama, adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang akan berpenghuni, kemudian mereka akan bertemu di sana. Yang kedua, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Yang ketiga, adanya pertukaran pendidikan atau pelajar. Yang keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga yang lama. Yang kelima, adanya praktek pertukaran buruh secara paksa. Akibat kontak bahasa. Ada 4. Yang pertama Pidgin, yang kedua Kreol, yang ketiga vernakuler, yang keempat standar. Menurut Thomason tahun 2001 menyatakan bahwa Pidgin secara tradisional adalah bahasa yang muncul dalam konteks situasi baru yang melibatkan lebih dari kelompok kebahasaan. Kreol sangat kontras dengan Pidgin, di mana Kreol mempunyai penutur asli dalam komunikasi ujarannya. Selanjutnya materi pembahasan kita yaitu kedwibahasaan. Kedwibahasaan merupakan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa yang sama baiknya oleh seorang penutur. Ini merupakan salah satu pendapat para ahli menurut Leonard Bloomfield. Secara umum, kedwibahasaan ini berhubungan erat dengan pemakaian dua bahasa atau lebih oleh seorang dwibahasawan atau masyarakat dwibahasawan secara bergantian. Nah, apa keterkaitan antara dwibahasa dengan kontak bahasa? Kedwibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Weinreich dalam Suito tahun 1983 yang menyatakan bahwa kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Kedwibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Tingkat kedwibahasaan ada 2, yaitu tipologi ketersebaran dan tipologi horizontal vertikal. Tipologi ketersebaran merupakan pemakaian dua bahasa atau dialek yang tidak baku secara bersama-sama, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan secara genetik. Tipologi horizontal vertikal. Tipologi horizontal yaitu situasi pemakaian bahasa yang berbeda, tetapi masing-masing bahasa memiliki status yang sejajar, baik dalam situasi resmi, kebudayaan, maupun dalam kehidupan keluarga atau kelompok sosial pemakainya. Tipologi vertikal yaitu dua bahasa apabila bahasa baku dan dialek baik yang berhubungan ataupun terpisah dimiliki oleh seorang penutur. Pengukur kedwibahasaan. Yang pertama, pengetahuan akan kosakata suatu bahasa. Yang kedua, pengetahuan akan kaidah tutur. Yang ketiga, mengetahui bagaimana merespon suatu bahasa. Yang keempat, mengetahui bagaimana menggunakan bahasa itu secara tepat. Efek dari kedwibahasaan.
Pertama, alih kode. Yang kedua, campur kode. Alih kode adalah pergantian dua bahasa atau lebih, dua ragam atau lebih, beberapa gaya dalam satu ragam atau dialek atau lebih. Sedangkan campur kode merupakan pergantian dua bahasa atau lebih atau dua dialek yang terjadi dalam satu ujaran. Selanjutnya, topik pembahasan kita yaitu interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi adalah kesulitan yang timbul dalam proses penguasaan bahasa kedua dalam hal bunyi, kata, atau konstruksi lainnya, misalnya frase dan kalimat sebagai akibat perbedaan kebiasaan pengenalan individu terhadap bahasa pertama. Tataran interferensi dapat terjadi pada semua komponen kebahasaan, baik itu dalam bidang bunyi, bentuk, tata kalimat, leksikal, maupun semantik. Interferensi disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor individu, yaitu ketidakseimbangan penguasaan atau kemampuan individu terhadap bahasa-bahasa yang dikuasainya. Yang kedua, faktor kebahasaan, yaitu kesamaan struktur bahasa beberapa bahasa yang dikuasai oleh penutur. Yang ketiga, yaitu faktor non-kebahasaan, yaitu berkaitan dengan konteks komunikasi. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Mengkaji gejala interferensi tidak mungkin dipisahkan dalam bidang kajian yang lainnya, termasuk itu analisis kontrastif dan analisis kesalahan bahasa. Hal itu didasarkan oleh kenyataan bahwa pandangan tentang gejala interferensi semakin berkembang, diantaranya oleh pakar analisis kontrastif dan analisis kesalahan bahasa. Menelaah kesalahan bahasa atau analisis kebahasaan tidak bisa dipaksakan dari atau tidak bisa dilepaskan dari analisis kontrastif, karena perkembangan anarkis pada dasarnya merupakan revisi terhadap kelemahan anakon. Berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon dilatar belakangi oleh psikologi behavioral, sedangkan konsep tentang anarkis dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik atau mentalistik. Tokoh dalam psikologi behavioral ini yaitu Edward Thorndike, yang kedua Ivan Pavlov, yang ketiga B.F. Skinner. Dalam interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Dalam pandangan kaum mentalistik, interferensi bukanlah disebabkan oleh pengaruh penguasaan bahasa pertama ketika individu berbahasa lain, tetapi ditempatkan sebagai suatu proses pembelajaran. Jika proses pembelajaran dikembangkan, maka akan berkelanjutan, maka interferensi dapat diminimalkan atau justru dapat dihilangkan. Selanjutnya yaitu integrasi bahasa. Integrasi bahasa adalah proses penggunaan unsur-unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu dan sudah dianggap sebagai unsur sah. Selanjutnya materi kita yaitu mengenai variasi bahasa. Menurut Chair 2010, variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara umum variasi bahasa merupakan wujud pemakaian bahasa yang berbeda oleh penutur karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Variasi bahasa ada dua pandangan. Yang pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur. Dan yang kedua yaitu variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi. Penyebab variasi bahasa. Yang pertama, penutur bahasa tidak homogen. Yang kedua, keragaman kegiatan interaksi sosial penutur bahasa. Jenis-jenis variasi bahasa. Yang pertama dari segi penutur. Variasi bahasa dilihat dari segi penutur, terdiri atas idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perorangan. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Kronolog atau disebut juga dengan dialek temporal yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu.
Misalnya, variasi bahasa Indonesia pada tahun 30-an tentu berbeda dengan variasi bahasa pada masa kini. Hal itu dipengaruhi oleh perbedaan zaman. Selanjutnya yaitu sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Dalam sosiolinguistik, umumnya variasi bahasa inilah yang paling banyak dibicarakan, karena variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, dan keadaan sosial ekonomi. Perbedaan variasi bahasa itu bukanlah berkenaan dengan isi pembicaraan, melainkan perbedaan dalam bidang morfologi, sintaksis, dan juga kosakata. Variasi bahasa dari segi pemakainya. Variasi bahasa berkenaan dengan pemakaian atau fungsi yang disebut dengan fungsiolek. Fungsiolek adalah variasi bahasa yang menyangkut bagaimana bahasa itu digunakan dalam suatu bidang atau keperluan tertentu. Variasi bahasa dari segi keformalan ada lima yaitu ragam beku, yaitu variasi bahasa yang paling formal dan paling resmi. Ragam resmi atau formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya pada surat kedinasan atau pidato. Ragam usaha atau konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan di sekolah. Yang keempat yaitu ragam santai, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan teman atau keluarga. Yang kelima yaitu ragam akrab, yaitu variasi bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicara sebagai sesama atau lebih muda atau rendah statusnya. Variasi bahasa ditinjau dari segi sarana. Ada ragam lisan, ada ragam tulis. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan ini seperti orang berpidato, memberikan sambutan, ceramah, dan sebagainya. Ragam bahasa tulis, yaitu menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Selanjutnya yaitu topik pembahasan tentang sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa. Dalam bahasa Indonesia, sikap mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan atau pendirian sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sikap merupakan fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mengamati sikap dapat dilalui melalui perilaku, tetapi berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa nampaknya perilaku tidak selalu menunjukkan sikap. Begitu juga sebaliknya. Komponen sikap ada 3. Ada komponen kognitif, komponen afektif, komponen konotif. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan. Komponen afektif berhubungan dengan penilaian baik atau tidaknya sikap tersebut. Komponen konotif menyangkut dengan perbuatan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa lain. Menurut Anderson, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau koneksi yang relatif berjangka panjang. Sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Namun, sikap tersebut dapat berupa sikap positif dan sikap negatif. Maka sikap terhadap bahasa pun juga demikian. Garvin dan Martiot merumuskan 3 ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahan bahasanya sebagai bahasa lain. Kebanggaan bahasa, kesadaran ada norma bahasa. Itu merupakan ciri-ciri bahasa. Selanjutnya materi kita yaitu pembakuan bahasa. Menurut Nur Said dan Maksan, penetapan bahasa atau variasi menjadi bahasa yang standar yang digunakan dalam komunikasi formal dalam suatu wilayah geografis. Ini merupakan salah satu pengertian dari pembakuan bahasa. Proses pembakuan bahasa. Yang pertama, pemilihan.
Satu variasi atau dialek tertentu akan dipilih untuk kemudian dikembangkan menjadi bahasa baku. Yang kedua, kodifikasi, memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma dalam berbahasa oleh masyarakat. Yang ketiga, penjabaran fungsi, mengelompokkan variasi atau dialek tertentu berdasarkan fungsinya. Yang keempat, yaitu persetujuan. Pada akhirnya ragam tersebut mesti disetujui oleh anggota masyarakat ujaran sebagai bahasa nasional mereka. Bahasa baku. Menurut Chayok dan Leoni, bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa yang disepakati sebagai ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan benarnya bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi resmi. Dittmar, bahasa baku adalah ragam ujaran suatu masyarakat bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan bagi pergaulan sosial atas dasar kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang dominan. Fungsi bahasa baku. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu. Maksudnya yaitu untuk menyatukan perbedaan variasi bahasa dalam masyarakat. Fungsi pemisah, yaitu memisahkan penggunaan ragam tersebut untuk situasi tertentu. Yang ketiga, fungsi harga diri. Penggunaan ragam bahasa baku akan merasa lebih daripada yang tidak menggunakan. Fungsi kerangka acuan dapat dijadikan tolak ukur atau norma pemakaian bahasa yang baik dan benar. Pemilihan ragam baku. Menurut Mulyono, ragam bahasa yang dianggap baku adalah ujaran atau tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan paling besar kewibawaannya. Akan tetapi, tidak selamanya bisa menjamin bahwa ragam bahasa yang mempunyai pengaruh luas dan wibawa besar dapat diteladani. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memilih sebuah bahasa menjadi ragam bahasa baku. Yang pertama, dasar otoritas. Dasar otoritas adalah penentuan baku atau tidak baku berdasarkan pada kewenangan orang yang dianggap ahli dalam bidang tersebut. Akan tetapi, pemakaian dasar ini harus memperhatikan kesesuaian pemikiran dan kaidah-kaidah dalam tata bahasa atau kamus dengan sesuai keadaan zaman atau diiringi dengan zaman. Dasar bahasa. Penulis terkenal adalah pembakuan bahasa yang didasarkan bahasa tersebut digunakan oleh para penulis terkenal. Pemakaian dasar ini juga patut mempertimbangkan kesesuaian bahasa yang digunakan dengan keadaan sekarang. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa penulis-penulis terkenal telah menguasai aturan tata bahasa dengan baik. Ketiga, yaitu dasar demokrasi. Dasar demokrasi adalah menentukan bahasa baku atau tidak baku menggunakan data statistik untuk mengetahui frekuensi penggunaannya. Bahasa yang frekuensinya paling banyak akan dianggap bahasa paling baku, sedangkan bahasa yang frekuensinya paling sedikit dianggap tidak baku. Dasar logika. Dasar logika maksudnya yaitu penentuan baku ataupun tidak baku digunakan pemikiran logika, bisa diterima akal atau tidak. Tampaknya dasar logika tidak dapat digunakan untuk menentukan kebakuan bahasa sebab seringkali benar dan tidak benar struktur bahasa tidak sesuai dengan pemikiran logika. Selanjutnya yaitu dasar bahasa. Orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat. Maksudnya penentuan baku atau tidaknya suatu bentuk bahasa didasarkan pada bahasa orang-orang terkemuka seperti pemimpin wartawan, pengarang, dan sebagainya. Menurut Bharadja, penentuan baku atau tidaknya suatu bahasa barangkali dapat menggunakan dasar kelima yang digabungkan dengan dasar pertama yaitu dasar otoritas. Ciri-ciri bahasa baku. Fungsi bahasa baku dapat terlaksana jika bahasa baku memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, kemantapan yang dinamis. Bahasa baku memiliki kaidah dan aturan yang tetap tetapi luas atau dinamis. Yang kedua yaitu kecendekiaan. Bahasa baku memiliki ciri kecendekiaan agar dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern. Ciri ini dapat dicapai dengan memperkaya kosakata dalam berbagai aspek kegiatan dan keilmuan yang tampak secara struktural. Yang ketiga, kerasionalan. Kerasionalan bahasa tampak pada penggunaan bahasa baik di bidang kosakata maupun struktur sintaksis.
Kerasionalan bahasa baku sangat tergantung pada kecendekiaan penutur untuk menyusun kalimat yang diterima secara logika. Bahasa Indonesia baku. Dari segi pelafalan bahasa Indonesia yang dianggap baku adalah pelafalan penyiaran TVRI dan RRI. 2. Dari segi ejaan bahasa Indonesia yang baku adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Yang ketiga yaitu dari segi tata bahasa. Pembakuan tata bahasa Indonesia telah dilaksanakan dengan munculnya buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang keempat dari segi kosakata. Kebakuan kosakata bahasa Indonesia dilihat dari ejaan, pelafalan, bentuk, dan sumber pengambilan. Selanjutnya materi terakhir yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beraliran behavioral. Pengembangan metode pengajaran bahasa yang lazim dikenal dengan pembelajaran bahasa atau linguistic learning berkaitan erat dengan perkembangan psikologi, terutama psikologi belajar. Oleh sebab itu, jika dalam linguistik dikenal dengan adanya 3 aliran, yaitu tradisional, struktural, dan transformasional. Salah satu pengajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Manusia dapat dimanipulasi karena tingkah lakunya dapat dikontrol. Selanjutnya yaitu tentang topik pendekatan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Psikologi behavioral atau mentalistik ini mendapat tantangan keras dari penganjur psikologi mentalistik atau kognitivistik. Menurut teori-teori behavioral bersifat mekanisme dan hal kondisi psikis manusia dan perkembangannya tidak akan pernah menyerupai peralatan mekanis. Selain itu, dalam pandangan penganjur psikologi mentalistik, teori-teori behavioral bersifat steril atau laboratorium yang masih sementara dalam kenyataannya. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan psikologi mentalistik adalah metode komunikatif, yang dikenal dengan pendekatan komunikatif. Sebagai sebuah pendekatan pembelajaran bahasa, pendekatan komunikatif memiliki landasan yang cukup kokoh berkenaan dengan hakikat bahasa, hakikat pembelajaran bahasa. Dari aspek kepengajaran, pendekatan ini juga menekankan pada fungsi guru, terutama sebagai fasilitator, bukan hanya penyaji ilmu yang lazim diperankan guru melalui ceramah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai rangkuman topik mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Saya sebagai pemateri mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.